takut untuk mulai dari awal, mulai aja guys. Kayak gue nggak pernah bikin bisnis dulu. Paling ya pengalaman pun dari game, kayak jual beli. Selamat datang di BD Talk. Halo Exonity, welcome back to BD Talk. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih guys sama mahasiswa yang udah masuk ke dunia pekerjaan. Pasti bakal seru banget. Bagi kalian yang penasaran, keep on watching. Guys, kita mau masuk. Sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrolnya guys, kita mau perkenalan dulu nih. Kita udah ngeliat 3 mahasiswa di sini. Boleh dong perkenalan nama sama jurusannya. Oke, halo guys, nama gue Dito, gue dari jurusan bisnis digital. Halo guys, nama saya Gilbert, saya dari bisnis digital. Halo guys, nama saya Muhammad Diprastio dari bisnis digital. Oke, semuanya dari bisnis ya, pantesan Iya, banget betul. pekerjaannya pembisnis juga. Oke, sebelum itu aku mau tahu nih kalian itu bisnisnya apa sih? Boleh dong jelasin secara singkat. Oke, jadi kita tuh bikin bisnis kayak reseller HP second gitu. Jadi misalnya kayak ada orang mau beli HP second atau mau jual HP second bisa banget ke kita. Gitu sih. Oke, singkatnya kayak reseller yang membantu lah ya. Betul, Oke. tapi kita cuma main HP iPhone. iPhone aja, Iya, iPhone oke, aja. Apple aja nih. Iya. Namanya apa nih tokonya? Untuk nama kita bikin di gadgetus.store. Gadget Us, oke. Iya, Gadget Us. Kenapa namanya Gadget Us? Ada cerita nggak di balik nama itu? Sebenarnya untuk nama itu kita random aja sih, karena kan kita mau jualan alat elektronik. Jadi kayak kita mikir gadget, terus juga kepikiran dari ada nama toko namanya Gadgetku dan juga kalau tahu Gadget In. Gadget Nah, In, iya. David. Terus kita mikir kayak gimana caranya merepresentasikan diri kita bertiga. Jadi pakai as untuk kami. Jadi Oke. gadget kami, gadget as. Oke, Gitu sih. masuk sih. Oke, boleh. Iya. Oke, mau masuk ke pertanyaan inti nih. Modal awal kalian itu berapa dan dipakai buat apa aja? Jujur untuk modal pertama kali itu kita mulai buat tes ombak itu 10 juta. 10 juta. 10 juta kita buat tes ombak, kita langsung beli iPhone 15 pink waktu itu. Warna pink. Warna pink. Tapi aku penasaran deh, maksudnya kalian itu mulai bisnis kayak gini tuh kepikirannya dari dulu atau tiba-tiba? Coba gantian yang jawab, jangan ditem mulu. boleh. Dari dulu sih, karena kalau dari saya emang dari waktu SMA emang suka berbisnis gitu. Oke. Jadi kebetulan masuk di dunia perkuliahan ini, ketemulah mereka ini kan yang kayak suka juga berbisnis. Jadi ya kita jalan bareng-bareng lah. Oke, berarti menemukan orang yang tepat ya lah ya. Ya, betul. Oke. Oke, masuk. Boleh. Oke, pertama kita mau masuk ke pertanyaan yang bisnis lagi ya. Kalian pertama kali launching itu di platform apa sih? Di IG. Dan Instagram. sampai sekarang juga baru IG. Masih di IG. Oke, kalau boleh tahu tuh kenapa kalian pilihnya IG dan ada kepikiran untuk ke platform lain nggak? Kalau di IG tuh kayak lebih simpel aja gitu. Jadi kayak kan apalagi kan rata-rata semua orang juga kan udah pakai IG tuh. Betul. Nah, jadi kalau pertanyaan yang kedua kenapa nggak coba di platform lain? Ada kepikiran nggak? Ada sih, cuman di TikTok paling. TikTok. Cuman saya sama Dito ini kurang pede dikit. Oke. Ya, Buat maksudnya kayak nunjukin muka atau gimana gitu. Betul. Baik. Oke, penjualan pertama kalian ini dapatnya dari mana? Kayak teman sendiri kah atau relatif atau benar-benar orang random? Bisa diceritain tuh penjualan pertama kali? Oh, nih. Ingat. Ya, ingat. Gue ingat. Oke. Untuk penjualan pertama kali itu benar-benar momen spesial banget bagi kita, apalagi especially gue sama Gilbert karena kita yang jalan kan. Pasti. Itu momen spesial banget. Itu gue inget banget. HP kita tuh dibeli sama konter HP. Oh, oke. Iya. Berarti kayak yang ada di lokasi gitu gak sih? Iya. Oh, oke. Tapi konter HP-nya itu kebetulan punyanya
teman gue punya bapak. Jadi kayak papanya teman gue tuh punya konter HP. Terus dia beli HP dari gue. Oh, I see, Iya, I benar. see. Berarti hitungannya kenalan lah ya, kayak maksudnya Iya. nggak yang totally random gitu. Benar. Udah ngalamin belum yang kayak totally random? Sering sih kalau sekarang. Oh, udah. Udah. Oke, berarti udah lumayan terkenal lah ya gadget as ini. Iya. Asik. Oke lah. Oke, sekarang aku mau nanya buat kalian kan mahasiswa nih, kalian itu merasa terganggu nggak sih sama bisnis kalian ini, kayak mungkin time managementnya kah? Apalagi kan kalian bisnisnya itu lumayan makan waktu ya, perjalanan kan, ngurusin customernya dan lain-lain itu, ada cara nggak buat kalian ngebagi waktunya tuh gimana? Paling kita jawab satu-satu aja ya. Boleh banget, boleh banget. Dari Kalau saya cuma hanya untuk mengarahkan. Mengarahkan. Kalau dari gua bisa sih, karena kan di kampus ini juga kan kita nggak masuk tiap hari kayak dulu sekolah. Nah, jadi kalau di kampus ini kan ada kayak satu hari masuk, dua hari juga, 2 hari ke depan libur gitu. Jadi bisa sih, kalau saya sih bisa. Oke, Bisa. berarti nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada masalah. Kalau Dito gimana? Kalau dari gue sih sebenarnya bisa-bisa aja kalau memang ada usaha dan ada niat juga. Oke. Iya sebenarnya sama aja yang kayak Gilbert bilang sih tadi, kayak kuliah itu kan dia jatuhnya nggak setiap hari masuk. Terus juga dia kalau misalnya masuk tuh nggak full day, pasti ada spare waktunya lah. Nah kita tuh ngambil di spare waktunya itu untuk misalnya COD, kita ngambil barang atau kita nyari barang. Bahkan pas lagi kuliah pun, ini sebenarnya nggak boleh ditiru sih, tapi pas kita kuliah pun kita ada sering kayak curi-curi waktu buat nyari-nyari barang atau Oke. misalnya jualan, atau kalau misalnya ada COD bentrok orang yang mintanya jam segitu, ya mau nggak mau kita kadang-kadang suka ngerelain kuliah kita. Iya, gitu business sih. a business lah ya. Ya, business is a business. Oke, terus aku mau tahu dong kayak support atau komen orang terdekat kalian, apalagi kan kalian masih semester 2 ya? Iya. Mas semester 2 dan kalian tuh udah bisnisnya tuh yang lumayan menurut aku resikonya cukup besar sih. Kayak ada pendapat gak dari orang sekitar kalian atau mungkin ada pendapat dari orang tua kah? Bisa diceritain tuh. Sendiri-sendiri lagi kali ya. Boleh? Dari gue dulu nih. Boleh. Kalau dari cewek gue sih support banget, sportif banget dia. Asik. Dia memberikan dukungan full lah untuk gue. Terus juga dari teman-teman gue kayak ya ada yang beda lah. Mereka kayak oh iya keren juga ya lu udah bisa bikin bisnis sendiri gini-gini. Tapi kalau dari orang tua gue ya mungkin ini dari sifat gue juga yang terlalu boros. Oke. Terus jadi kayak sebenarnya duitnya keluar masuk. Jadi duitnya masuk, duitnya gue keluarin lagi gitu. Buat pacaran? Buat pacaran, buat main game. Apalagi gue suka banget top up game kan. Oke. Ya terus gue habisin duitnya di situ. Terus jadi kayak ya sebenarnya kayak work balance aja sih. Jadi duitnya masuk tapi langsung gue keluarin. Jadi kayak nyokap gue suka bercanda kayak kerja keras tapi hasilnya nggak ada. Tapi padahal hasilnya tuh udah di game gue gitu loh. Sama udah gue pakai semua. Oke. Gitu sih. Kalau dari gua, kebetulan saya jomblo ini kan. Oke, jomblo ya. Iya, Nggak bisa relate ya. nggak bisa Oke, oke. relate. Nah jadi kalau ada uang yang masuk, ya udah itu buat diri saya sendiri kan. Oke. Ya jadi kalau dari pendapat dari orang lain, dari orang terdekat, mereka bangga karena Nice. ya karena Jangan nangis, jangan nangis. Nggak ada yang nangis, nggak ada yang nangis, nggak ada yang nangis. Bangga kan karena kayak baru semester 2 udah ada kerja sampingan lah. Benar. Buat nambah-nambahin ya at least jajan lah. Kurang lebih sih kayak gitu aja sih. Dari bos. Kalau dari keluarga saya, gue jomblo. Oke, berarti yang cuma pacar cuma Dito ya, yang dua available Ya. nih guys. Kalau dari keluarga gua ditanyain, kenapa kenapa kamu bisnis ini, kenapa nggak yang lain? Benar. Nah, kan ada F&B, ada jasa dan lain-lain kan banyak. Ya sering dipandang sebelah mata. Gua bilang, ini bisnis bukan hanya untuk sekedar buat bisnis saja. Karena apa? Yang bisnis kan kita berteman. Kemungkinan besar kalau kita bisa mendiriin ekosistemnya sendiri kan bisa. Contoh kita punya
si Gilbert pegang HP, ini bukan franchise, ntar gua buka apa jasa, ntar kan kalau butuh HP di ini, butuh jasa ke kita, dan itu yang ingin satu-satu yang ingin saya buat adalah ekosistemnya. Oke, berarti aku bisa ngerangkum dari kalian itu orang terdekat support lah ya, Support. nggak ada yang kayak menentang banget gitu. Oke, kalau boleh tahu kalian udah jalan ini berapa lama ya BTW? Udah mau jalan 4 bulan. Udah mau jalan 4 bulan, oke. Masih terhitung bisnis baru lah ya. Baru. Masih baru banget. Oke, dalam 4 bulan itu kan aku ngeliat nih tipe bisnis kalian itu adalah yang nge-reach customer. Betul ya? betul banget. Nah, gimana sih kalian bikin orang tuh percaya sama kalian dan beneran beli gitu? Apalagi kan kita tahu ya hoax atau kayak penipuan di media sosial tuh banyak banget guys sekarang. Kalian kan jualannya di platform IG Iya. dan kalau misalnya jual handphone itu kalian pasti either TF atau COD, benar? Betul. Nah, gimana cara kalian bikin orang ini percaya buat beli sama kalian gitu? Sebelumnya untuk platform yang kita gunakan buat jualan itu ada sebenarnya satu lagi, Apa tuh? Facebook. Oke, Facebook Itu- marketplace ya? Iya, marketplace. Oke. Nah, untuk cara bikin orang percaya sama kita sih sebenarnya simpel lah. Kalau memang mereka kita nggak maksa untuk mereka TF duluan atau mereka mau cicil atau DP pun kita nggak maksa. Kalau memang mereka benar-benar mau dan mereka mau beli gitu loh, kita bisa ngajak mereka sistemnya COD. Oke. Ya, jadi kita ketemuan di satu tempat kah atau misalnya gua disuruh ke rumahnya atau dia mau ke rumah gua, silakan. Kita terbuka banget. Jadi kayak ya sebenarnya kalau buat reach out bayarnya itu sebenarnya menurut gue ya hal paling susahnya itu pas lagi COD-nya. Itu Oke. kita harus benar-benar convince mereka untuk membeli HP ini. Terus juga cara kita ngasih tahu ke mereka bahwa HP ini tuh nggak ada masalahnya atau cara ngecekin HP-nya kasih tahu ke mereka lah. Oke. Kayak gitu. Karena banyak banget customer itu yang kayak banyak nanya dan kita tuh ngertiin karena emang mereka nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi kayak kita harus ngejelasin. Benar-benar. Apalagi kan HP lumayan krusial ya. Betul. Kita pakai sehari-hari pasti nggak ada yang mau kenapa-napa. Betul banget. Oke, 4 bulan ini ekspektasi sama realita kalian ada nggak nih yang kayak kebanting gitu? Kayak berekspektasi pas mulai bisnis ini tuh kayak gini, tapi ternyata susah juga ya gitu. Ada nggak? Satu-satu lagi kali ya. Boleh. Boleh dari saya dulu ya kali Iya. ya. Oke. Ekspektasi sih jujur tinggi karena apa ya? Gue pikir itu kayak wah bakal cuan gede nih. Iya. Dari kayak misal 1 HP atau enggak 2 cuan gede nih. Nah ujung-ujungnya kayak udah mentok tuh, udah nggak ada yang mau nggak ada yang mau beli lah. Itu terpaksa kita jual rugi atau enggak, kalau nggak jual rugi ya balik modal doang. Oke. Itu dong. Gitu dulu. Di situ baru bos terakhir. Ya kalau dari gue sih sama aja ya, dari yang Gilbert ngomong. Ekspektasi gue tuh tinggi banget karena ya gue mikirnya ya satu HP tuh mungkin bisa 1 juta, 2 juta kan kebanyakan orang tuh ngomongnya gitu kan dari penjualan satu HP tuh, tapi ternyata enggak. Oke. Sama sekali enggak. Dan itu jujur untuk menjual handphone itu bisa dibilang agak sulit. Sulit banget. Karena nggak semua orang setiap hari tuh mau beli HP. Bener sih, bener. Iya kan? Tapi perbandingan harga di marketplace ngaruh gak? Kayak kan untung sama modal kalian Sama itu harga kita. ngaruh nggak? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Ngaruh Berarti banget. kayak persaingan harga tuh juga mempengaruhi Ketat faktor banget ya. Ketat banget. Jadi kayak ya benar-benar pintar-pintar kita sih cara kita untuk ngeyakinin customer gimana caranya dia bisa beli ke kita nggak ke orang lain. Oke. Gitu sih. Dari Dwi boleh? Dari bos. Kalau dari saya, karena saya sudah pernah menjelajahi dunia bisnis, saya tahu ini bakal berat dan saya jalanin aja. Saya arahin ke mereka, tuh ya udah kita rugi gak apa-apa, yang penting jalan dulu. Benar. Oke. Itu dari saya. Oke, kita mau masuk ke pertanyaan yang sudah mau mulai akhir nih ya. Kita mau minta tips kalian dong buat mahasiswa yang mungkin
takut buat mulai bisnisnya? Kan ngelihat kalian mulai bisnis dengan resikonya tuh gede banget ya, handphone gitu. Tuh. Nah, menurut kalian mendingan mulai aja dulu atau nunggu siap aja deh gitu? Kalau Jawab dari- masing-masing iya, ya. boleh. Oke. Kalau dari gue sih mending mulai aja dulu sih. Karena jujur dari gue sendiri pun nggak ada basic apa-apa sebelumnya. Kayak gue nggak pernah bikin bisnis dulu. Paling ya pengalaman pun dari game, kayak jual beli di game, Oke. kayak gitu sih. Terus ya ini something new lah di gue. Ini new experience yang benar-benar gede banget di hidup gue. Gue mulai berinteraksi sama orang banyak. Terus gue harus belajar cara berkomunikasi yang baik dengan customer. Iya pasti. Cara sopan biar emang mereka jadi kayak ada feedbacknya, jadi kayak enggak sell and run tapi sell and sell again gitu loh. Jadi Oke. jual lagi ke mereka lagi. Iya bener-bener pengalamannya banyak sih. Jadi kalau menurut gue ya mulai aja dulu, karena yang modal tuh nggak harus gede sih kalau dari gue untuk mulai bisnis. Yang penting harus siapin mental dan juga cara komunikasi yang baik aja. Dari gue itu. Dari Gilbert. Kalau dari gua sih, buat kalian yang takut untuk mulai dari awal, mulai aja guys. Karena kalau kalian nggak mulai, kalian nggak bakal dapat pengalamannya, nggak dapat relasinya, dan juga itu apa ya, kayak mental kalian tuh nggak naik-naik, nggak jadi-jadi. Gitu aja sih dari bos. Kalau dari saya itu kalian kalau emang siap mau terjun di dunia bisnis, saya saranin kerja dulu. Di dunia kerja pasti dapat pengalaman, dan kedua dapat modal, ketiga siap mental, keempat tahulah cara riset pasar. Nah, disitulah baru kalian mulai kejar. Kalian nggak apa-apa sih kerja sampingan, kayak contoh kita pulang kuliah buka franchise nggak apa-apa, ikut di franchise orang apa di Alfa itu boleh. Oke, tuh guys dengar, berarti jangan takut untuk mulai ya. Yang penting mulai aja dulu gitu. Oke, tapi BTW dari tadi aku dengar kayak kalian manggil Dwi itu bos ya. Bos. Padahal kalian bertiga ownernya apa gimana sih ini? Jadi gini, kita jelasin aja ya. Jelasin. Kita bertiga memang yang mendirikan Gadget As ini. Tapi untuk modal awal itu semua yang nanggung Dwi. Oke. Ya, makanya shout out to Dwi karena dia yang benar-benar bikin bisnis ini tuh mulai. Berarti teamwork Iya. makes the dream work ya. Yes, Asik. banget. Oke, buat pertanyaan penutup, target Gadget As untuk setahun ke depan. Berarti kayak KPI gitu guys. Kalian ada nggak target buat setahun ke depan? Masih atau gimana lagi nih? Masing-masing ini kali. Masing-masing boleh. Soalnya target Kayak pasti tapi beda. beda-beda ya, Iya. gitu. Kalau dari gua semoga Gadget As makin maju. Terus semoga gua mau di tahun ini tuh kita 1000 penjualan. Asik. Oke, 1000 penjualan. Kalau dari gua, semoga Gadget As makin dikenal di Amin. entah kayak di TikTok atau enggak IG, dan juga ya kurang lebih sama lah kayak Dito. Semoga penjualannya ya mungkin 1000 lah, gitu doang sih. Amin. Amin amin. Kalau dari saya, semoga bisnis ini berguna bagi kalian semua dan tetap jalan. Ya udah itu aja. Itu aja. Oke, aku kasih waktu beberapa detik ya buat kalian promosi. Silakan promosi Boleh page banget. kalian. Oke guys, jadi kalian yang mau beli iPhone atau jual iPhone bekas atau second lah istilahnya, kalian bisa banget mampir ke di sini, nanti ada ini ya, Username-nya, ada username-nya gadgetas.store. Cari aja di Instagram. Di Instagram, di visit page-nya, karena ini yang punya bis digital, jadi pasti Betul. terjamin ya bisnisnya. Iya. Oke. Kita bakal kasih harga paling murah di pasaran guys. Dan terpercaya. 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 Percaya banget. Oke, itu aja Exonity untuk BD Talk kali ini. Kita udah seru banget ngobrol-ngobrolnya tentang mahasiswa plus dunia kerja. Semoga kalian enjoy untuk video kali ini. See you di next video. Bye bye semua. Bye. Thank you semuanya.